Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Asya Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 1107624122. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Profesor Ahmad Hussein. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila, yaitu kasus aborsi ilegal yang melanggar nilai Pancasila pada sila pertama dan juga sila kedua. Warga di perumahan Komplek Gardenia Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis siang dikejutkan dengan kedatangan polisi yang menggeledah rumah nomor 3A yang diduga menjadi tempat praktek aborsi. Satu mobil dipasang garis polisi, sementara tim Puslap 4 Polda Metro Jaya membuka tangki septik rumah. Satu tersangka wanita dihadirkan dalam penggeledahan. Saat isi tangki septik dikeluarkan, petugas menemukan sejumlah bagian tulang belulang yang diduga berasal dari janin diaborsi. Warga setempat tak menyangka, tersangka yang mengontrak rumah 2 tahun lalu itu menyebut rumah yang ditempati untuk usaha salon kecantikan justru jadi tempat praktek aborsi ilegal. Si pengontrak itu lapor untuk membuka usaha salon dan advokat. Itu saja yang kita ketahui. Ternyata dijadikan tempat aborsi. Warga juga nggak ada yang mengetahui bahwa ini dijadikan tempat aborsi. Kita tanya security-nya pun tidak tahu. Berarti ini jaringannya emang sangat rapi sekali. Sebelumnya 7 orang diamankan dalam penggerebekan pada Senin lalu. Dari data yang saya baca, polisi melakukan penggerebekan di salah satu rumah di perumahan Gardenia, tepatnya di Ciracas, Jakarta Timur, yang terduga melakukan kegiatan aborsi ilegal. Dalam penggerebekan ini, polisi menetapkan 7 orang tersangka yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal ini. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan sisa-sisa tulang belulang yang terduga berasal dari janin-janin yang diaborsi. Tulang belulang ini ditemukan polisi dalam sepi tank. Untuk menutupi kegiatan aborsi ilegal ini, para pelaku berkedok untuk membuka klinik kecantikan, sehingga warga setempat tidak curiga dan juga tidak mengetahui bahwa di dalamnya terdapat praktik aborsi ilegal. Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan aborsi ilegal ini melanggar nilai-nilai sila Pancasila, yaitu nilai sila pertama dan juga nilai sila kedua. Nilai sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita manusia yang beragama, tentunya kita akan taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan kita. Kita tahu bahwa membunuh seseorang merupakan hal dosa dan diharamkan. Dan praktik aborsi ilegal ini melanggar juga nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena jika kita melakukan kegiatan aborsi, sama saja kita mengambil hak anak kita untuk hidup dan juga melanggar hak asasi manusia. Solusi dari saya terhadap kasus aborsi ilegal ini adalah kita sebagai manusia harus mempunyai pondasi iman yang kuat. Pondasi iman yang kuat untuk menghindari hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar nilai agama, seperti berpacaran yang berlebihan, terus juga aborsi ilegal, padahal kita buat dalam keadaan sadar, tapi ketika sudah menjadi janin, kita aborsi karena kita nggak mau kita nggak mau perbuatan kita dilihat orang lain. Jadi kita sebagai manusia juga harus mempunyai pondasi iman yang kuat agar terhindar dari hal-hal tersebut. Dan juga kita harus peka terhadap tetangga. Jika tetangga kayaknya ada mencurigakan, kita boleh bertanya supaya tidak terlambat untuk mengetahui ada hal apa gitu. Sekian dari saya penjelasan tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang melanggar nilai-nilai sila Pancasila dan juga apa solusi dari saya, dan semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.